Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Nageki no Borei wa Intai Shitai. Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi buat kalian semua yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan pertempuran yang saat ini udah terjadi, di mana Tino dan rekan-rekannya saat ini sedang menghadapi pasukan serigala berarmor utuh. Kita diperlihatkan Gilbert yang saat itu berhasil menangkis satu serangan dari sosok serigala putih itu. Dan di sisi lain, ketika serigala itu sedang sibuk menghadapi sosok Gilbert, muncullah Greg dari arah belakang yang melancarkan serangan tepat ke arah serigala itu. Serigala itu pun saat itu menjadi lengah dan membuat lengannya itu terluka. Gilbert yang melihat peluang ini pun tidak membiarkannya begitu saja. Dia pun kemudian menarik pedangnya itu dan melancarkan serangan ke arah pasukan serigala itu. Pasukan serigala yang melihat dirinya dikeroyok itu pun merasa sangat kesal. Namun sebelum dia berhasil membalaskan dendam, Tino pun muncul tepat di atas kepalanya dan langsung membunuh monster serigala itu. Monster serigala itu pun pada akhirnya mati akibat kerja sama tim mereka yang sangat bagus. Gilbert yang melihat semua ini pun kemudian berkata, apakah kita benar-benar mengalahkan mereka semua? Sedangkan di sisi lain, Greg saat itu berkata, ternyata kita bisa menaklukkannya. Tapi ini adalah permintaan yang tidak dibayar sama sekali. Bukankah ini sangat menyebalkan? Tino pun kemudian mengungkapkan, aku sudah menduga mengalahkan mereka dengan 4 orang itu tidaklah sulit. Tidak peduli seberapa kuat Phantom, tidak ada konsep kerjasama di antara mereka semua. Setiap dari mereka itu memang sangat kuat, tapi mereka tidak pandai bekerja sama. Bahkan jika salah satu dari mereka terbunuh, mereka tetap tidak akan pernah menolongnya. Jadi kita hanya perlu memancing mereka dan mengalahkan mereka satu persatu. Aku juga memiliki pedang ini saat ini, jadi semuanya pasti akan baik-baik saja. Beberapa saat setelah kejadian itu, Tino pun juga mengungkapkan perkataan di dalam hatinya. Dengan adanya 2 pendeteksi, kami bisa mendeteksi kehadiran musuh, kesatria serigala. Berdasarkan pengamatan mereka, semuanya bergerak sendiri dan tidak susah untuk menghindari semua serangan lanjutan. Bahkan jika hindaran mereka itu gagal, para pasukan serigala itu bisa dikalahkan dengan kerjasama yang sangat baik, seperti yang dilakukan dalam pertemuan Fort Freen. Kekuatan Gilbert saat ini pun perlahan-lahan mulai meningkat drastis, dan Greg yang memiliki banyak pengalaman juga perlahan-lahan semakin berkembang. Ruda sebenarnya tidak banyak membantu, tapi ini bukan karena dia lemah. Ini akan menjadi masalah satu sama lain ketika salah satu dari mereka terluka. Dan karena alasan itu juga, seluruh orang yang ada di tempat ini harus terus bertahan. Semuanya direncanakan oleh sosok Tino. Tino tidak akan membiarkan satu celah pun terbuka. Dia pun kemudian bergumam dan berkata, ternyata Master benar. Master ternyata memang dewa. Dia bisa memperkirakan semua ini. Di sisi lain, Greg yang mendengar ucapan dari Tino pun tidak mengerti apa maksud perkataan dari Tino. Tino pun juga mengungkapkan, sesuatu pasti ada di depan sana. Ujian dari Master biasanya tidak seperti ini. Pasti masih ada sesuatu yang lebih dari apa yang kita perkirakan. Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun merasa sangat penasaran. Dan saat itu Tino pun mengungkapkan kepada rekan-rekannya, untuk kedepannya mereka harus lebih berhati-hati lagi. Dan tidak ada tanda-tanda di pintu masuk, bahkan tidak ada mayat sama sekali. Ini merupakan tempat yang sangat aneh, karena harusnya target penyelamatan ada di dalam tempat itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun mulai diperlihatkan monster-monster serigala yang saat itu terus bermunculan. Tino pun berkata kepada rekan-rekannya, incar kepala mereka ketika kau mendapat kesempatan. Greg yang mendengar itu pun langsung mematuhinya, dan Gilbert saat itu melesat dengan sangat cepat untuk menghabisi salah satu monster serigala yang ada di tempat itu. Namun di momen ini Gilbert mengingat flashback tentang teman-temannya yang saat itu mengatakan tentang perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh.
Dan karena alasan itu, Gilbert yang sebenarnya tidak mau meninggalkan teman-temannya itu tidak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan party. Tapi saat ini ada rekan-rekan yang bisa bertarung dengan Gilbert secara sejajar. Tentu saja ini membuatnya menjadi lebih bersemangat. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Greg pun berkata kepada Gilbert, "Hey, yang tadi itu terlihat sangat hebat." Gilbert pun merasa senang dan mengatakan, "Iya, aku merasa lebih baik daripada sebelumnya. Kuharap pedang purgatori ini memiliki mana. Pasti aku akan menjadi lebih banyak membantu lagi." Sedangkan di sisi lain, Tino yang mendengar ucapan itu pun berkata, "Relik masih terlalu awal bagimu. Bergantung pada relik akan membuatmu menjadi lemah. Jadi kau belum boleh menggunakannya. Karena itulah, Master menghilangkan mana yang ada di dalam pedangmu itu." Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun benar-benar sangat terkejut. Dan Tino pun kemudian mengungkapkan, "Aku bahkan belum menggunakan relik karena itu adalah kartu as yang akan kita gunakan nanti. Permintaan dari Master adalah untuk mengajarimu soal itu. Dan tidak ada yang perlu diragukan lagi. Bahkan kau harus tahu, setiap kali aku menemukan relik di dalam kuil, aku selalu memberikannya kepada Master melalui kakakku itu. Dan setelah Master memeriksanya, jika itu bagus, dia akan mentraktirku sebuah es krim." Dengan kata lain, Master itu dewa yang memberikan kehangatan pada diriku. Teman-teman dari Tino yang mendengar ucapan itu pun merasa bahwa Tino itu bodoh, karena jelas-jelas dia sedang dimanfaatkan oleh masternya itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka semua pun sampai di suatu tempat yang kemungkinan besar akan menjadi ruang penaklukan. Itu tidak lain adalah ruangan bos. Greg pun saat itu berkata kepada Tino, mereka harus beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Tetapi Gilbert saat itu mengatakan, "Kita bisa langsung melanjutkannya saja." Sebagai ketua tim ini, Tino pun saat itu langsung berkata kepada rekan-rekannya, "Kita harus memeriksanya terlebih dahulu sebelum memutuskannya. Target kita seharusnya sudah dekat, dan kita harus segera menyelamatkan orang-orang agar langsung kembali ke rumah. Bagaimana menurut kalian?" Rekan-rekan Tino pun saat itu langsung menyetujuinya. Tino pun saat itu langsung mendeteksi sesuatu yang ada di dalam tempat itu. Dan wajah Tino saat itu langsung berubah, yang membuat rekan-rekannya saat itu sangat panik. Dia pun kemudian bertanya kepada Tino, apakah itu adalah target penyelamatan kita. Tapi Tino saat itu mengungkapkan, monster yang ada di dalam tempat itu sepertinya jauh lebih dari perkiraan kita. Mendengar ucapan seperti itu, rekan-rekannya pun berkata kepada Tino, tidakkah lebih baik kita mundur saja? Tino yang mendengar ucapan itu pun kembali mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan dari awal, kita mampu sejauh ini tanpa terluka? Apakah kalian tidak bisa mempercayai semuanya? Greg, sepertinya kau terlalu berhati-hati. Kita tidak akan berkembang dari permintaan yang aman-aman saja. Tidak masalah untuk berhati-hati, tapi terkadang kita harus berani mengambil resiko. Greg yang mendengar ucapan itu pun merasa cemas dan berkata, tapi kau kan harusnya tahu, kami berbeda dengan dirimu. Di dalam hatinya, Greg berkata, yang dikatakan Tino itu sebenarnya memang benar. Aku sudah memahami, semakin lama kau hidup, tingkat keselamatanmu pasti akan meningkat. Berhenti melawan musuh yang lebih kuat darimu. Hunter yang sudah melihat rekan-rekannya mati selalu memilih cara itu. Dan untuk Hunter level 3, mereka bisa hidup nyaman hanya dengan melawan kuil yang lebih rendah dari dirinya. Dan saat ini, aku sudah berada di level 4 dan levelku tidak naik-naik dari dulu, pasti karena alasan itu juga. Di momen ini, Tino pun kemudian berkata kepada Greg, kau punya sejarah panjang sebagai hunter sejak kau memulainya kan? Kau pasti memiliki sesuatu yang ingin kau lakukan. Itulah kenapa Master menaruhmu ke dalam party ini. Mendengar ucapan seperti itu, Greg benar-benar sangat terkejut dan Tino kembali mengungkapkan, permintaan ini adalah langka dan benar-benar terbaik. Jadi kau harus membuat dirimu lebih berkembang lagi dari situasimu sekarang. Jika tidak, kau tidak akan dimasukkan lagi ke dalam anggota party ini. Master mencoba membantu semua orang. Dengan kata lain, Master itu adalah dewa yang akan membantu kita. Apakah kalian tidak mengerti ucapanku? Kalian jangan pernah berpikir bahwa dia hanya mengumpulkan orang-orang dari area sekitar dan benar-benar sangat acak.
Kalian harus benar-benar tahu bahwa Master tidak akan membuat pilihan dengan sebodoh itu. Padahal sebenarnya, Cry benar-benar memilih semuanya secara acak karena tidak ada pilihan lain. Beberapa saat setelah kejadian itu, Ruda pun bertanya kepada Tino, "Lalu, kenapa aku juga ikut dalam party ini? Bukankah aku tidak banyak membantu?" Tino yang mendengar ucapan itu pun juga merasa kebingungan dan melihat ke arah Ruda. "Aku tidak mengetahuinya. Itu memang benar-benar sangat aneh. Tapi kurasa karena kau memiliki sesuatu yang jumbo." Lupakan saja itu. Berhentilah bermain-main. Ayo kita selesaikan permintaan ini dan bersiap menghadapi bos selanjutnya. Karena sebelum Phantom yang lain datang, kita harus menyelamatkan orang-orang yang ada di tempat itu. Mendengar ucapan seperti itu, rekan-rekan dari Tino pun saat itu langsung menyetujuinya. Tino pun kemudian berkata, "Serangan pertama itu sangat berharga. Aku akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Jadi ayo kita bekerja sama sekali lagi." Gilbert yang mendengar itu pun berkata kepada Tino, "Bukankah itu sangat berbahaya? Kenapa kau nekat mengambil semua resiko ini sendirian?" Tino yang mendengar ucapan seperti itu dari Gilbert pun mengungkapkan, "Karena aku rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Soalnya aku adalah hunter yang bertugas mengalahkan para monster." Tino pun kemudian memasuki ruangan itu, dan terlihatlah monster serigala yang sangat aneh dengan sebuah kapak dan tengkorak tepat di mata kirinya itu. Monster serigala yang melihat kehadiran dari Tino itu pun langsung menghantamkan kapak besarnya ke arah Tino. Untungnya Tino saat itu berhasil menghindari serangan itu, tapi Tino benar-benar sangat kesulitan karena dia tidak bisa berlari terus-menerus akibat kecepatan dari monster itu yang juga sangat cepat. Melihat itu, Gilbert pun saat itu berusaha membantunya, tapi sepertinya monster itu benar-benar di luar jangkauan mereka. Tino pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Haruskah aku lari mengajak mereka semua? Tapi jika aku lari, maka aku tidak akan mendapat apa-apa. Aku harus mengetahui bahwa ini adalah ujian. Master sudah memberikan ujian kepada kami semua. Jadi jika kami selamat, maka kami akan menjadi lebih baik lagi." Tino pun kemudian berkata kepada rekan-rekannya, "Ini adalah serangan pertamaku, jadi aku akan melakukan sesuatu." Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!